Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, faja'alahu hutha'an ahwa, sanuqri'uka fala tansa, illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir in nafa'atiz dzikra, tadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabul atqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka dhisul khasiyah, wujuhu yawma idhi khasyiah, amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhuri', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhu yawma idhin naimah, lisaiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa dzarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, Ramadan telah menjadi bulan muraqabatullah, bulan di mana kita selalu mendekat kepada Allah, sekaligus selalu merasa bahwa hidup kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di lapangan yang insya Allah mulia ini dan dirahmati Allah, sehingga kita bisa menunaikan insya Allah salah satu ibadah sunnah kita, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri berjamaah yang baru saja selesai dipimpin oleh imam kita Ahmad Bayhaqi Rais. Puasa telah melatih diri dan mental kita untuk sepenuhnya yakin dan percaya bahwa hanya kepada Allah kita mempersembahkan seluruh ibadah kita, sekaligus meyakini bahwa Allah menilai setiap perbuatan yang kita lakukan karena Allah atau bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma takunu fi sya'an wa ma taslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbik mim mithqali dzarrah fil ard wala fis sama wala azghara min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami Allah menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita telah terlahir di dunia ini bukan tanpa maksud. Ada 3 simpul besar pertanyaan yang harus bisa kita jawab selagi kita ini hidup di dunia ini. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup di dunia ini dan mau kemana kita setelah mati? Pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Sebagian orang meyakini asal manusia adalah dari spesies lain yang berevolusi. Asal terjadinya bumi dan alam semesta juga karena awalnya adalah dinamika energi. Pembuktiannya dilakukan secara ilmiah, secara saintifik. Adanya gunung, tumbuhan, matahari, tanah yang kita pijak sekarang ini dan segala sesuatunya itu adalah konsekuensi dari energi awal tadi. Mereka menyebutnya Big Bang. Secanggih-canggihnya paham ini mensaintifikasi kejadian kehidupan manusia dan alam semesta, maka akan mentok pada pertanyaan siapa atau apa yang mengawali semuanya itu. Pada akhirnya yang mengawali segala sesuatu pasti lebih hebat dari yang ada. Tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Dan pasti lebih kuat dari segalanya, lebih kuat, lebih indah, lebih hebat dari bumi, matahari, dan segala isi alam semesta ini, lebih canggih dari energi Big Bang dan seterusnya. Analogi paling gampang adalah setiap smartphone yang ada di tangan kita, pasti pembuatnya lebih smart dari handphone itu. Dan tidak mungkin yang membuatnya adalah barang yang sama. Yang mengawali segala kehidupan, manusia, dan alam semesta ini, maka sifatnya wajibul wujud, dia sifatnya azali, tidak berawal dan tidak akan pula berakhir. Inilah Tuhan yang maha menciptakan. Seorang Arab Badui pernah ditanya seorang kafir Quraisy yang sedang mencoba membuatnya murtad,
Pertanyaan ke Arab Badui itu yang tidak terpelajar itu hendak menggoyahkan imannya. Ditanyalah, orang kafir Quraisy bertanya kepada orang Arab Badui ini, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Apakah kamu pernah melihat Robmu? Maka Badui Arab itu pun menjawab sederhana dengan caranya. Ia lantas menunjuk kotoran unta pada kafir Quraisy itu dan berucap, kalau ada kotoran unta, pasti ada untanya. Jawaban sederhana ini menjelaskan segalanya. Yang kita lihat di sekeliling kita, pohon, tanah, gunung, langit, sinar matahari, bintang, bulan, manusia, dan semuanya adalah ciptaan dan pastilah ada yang maha menciptakan. Lantas siapakah Tuhan itu? Apakah mungkin ia punya bapak padahal ia tidak berawal? Apakah bisa ia diciptakan sementara segala yang diciptakan itu namanya makhluk? Apakah bisa ia lebih dari satu? Maka kita pun bisa menjawab dengan yakin bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maka pertanyaan pertama insya Allah selesai bisa kita jawab. Pertanyaan kedua, untuk apa kita hidup? Kita baru saja membuktikan bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan kita semua itu ada, dan Tuhan itu adalah Allah. Maka pertanyaan kedua ini harus kita jawab dengan cara yang meyakinkan pula. Untuk apa tujuan kita ini hidup di dunia? Analogi yang paling mudah adalah kita beli gadget. Kita ingin tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Kita bisa saja coba-coba, mengira-ira, tanya sana, tanya sini, lihat referensi di YouTube, di Google, dan lain sebagainya tentang cara mengoperasikannya. Apakah pasti benar? Bisa iya, bisa tidak. Jika iya pun belum tentu komplit. Jika salah, maka kita yang menanggungnya sendiri. Bagaimana biar pasti benar bisa mengoperasikan itu? Pasti ada manual booknya. Apakah mungkin manual booknya yang dibuat oleh pabrik akan salah memberitahu pengoperasian gadget itu? Tentu pasti tidak. Begitu juga untuk apa kita hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita hidup? Kita lihat sekarang manual book kita, yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kita baru saja bertanya kepada pencipta kita, dan ternyata kita diberi tugas sebagai khalifah di bumi ini. Tugas khalifah itu apa? Tugas kita adalah menampakkan kebenaran, menjelaskan syariat Allah Ta'ala dan berhukum dengannya, dan menjelaskan apa yang Allah ridhoi dan dapat mendekatkan diri kepadanya, yaitu beribadah dan mencegah dari kerusakan di muka bumi. Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas khalifah. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan adalah tugas khalifah. Siapakah khalifah itu? Kita, manusia hamba-hamba Allah, inilah khalifah yang dimaksud. Kita hidup ini bukan dengan maunya kita. Kita hidup ini mengikuti maunya Allah. Jangan sampai kita jadi aliran Islam prasmanan. Aturan Allah yang enak menurut nafsu kita, kita jalani. Yang dirasa mengganggu nafsu kita, kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, pertanyaannya adalah mau kemana kita setelah mati? Ada kehidupan yang kekal setelah di dunia ini. Menurut hitungan akhirat, kelak di akhirat, umur manusia yang sekitar 60 tahun di dunia ini, itu kalau dihitung menurut ukurannya akhirat, hanya 2 menit lebih dari 1 detik. Kehidupan 2 menit 1 detik ini menentukan kita akan bahagia selamanya atau sengsara selamanya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Rumus hidup tenang di dunia ini insya Allah sederhana. Sebagai bekal kita di akhirat, yaitu pilihlah apa-apa yang berpahala dan mensyukuri sisanya. Hal terakhir, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, kita sebagai orang Islam sejatinya adalah terikat dengan iman yang sama dengan saudara-saudara kita di negara lain. Umat Islam ini sejatinya terhimpun dalam satu umat, satu kepemimpinan sejak zaman dipimpin oleh Rasulullah SAW dan kekhalifahan setelahnya. Selama 1300 tahun ya, umat Islam itu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan kekhalifahan setelahnya. Hingga akhirnya kita dicerai-beraikan oleh para kolonialis
dan disekat-sekat menjadi negara-negara berbatas wilayah. Kondisi umat Islam sejak itu makin terbelakang dan mengalami penghancuran dari dalam maupun dari luar. Yang mutakhir, tindakan biadab Zionis Israel di Baitul Maqdis di bulan suci Ramadan adalah bentuk kezaliman atas umat Islam, kezaliman atas kemanusiaan. Selama perjuangan membebaskan Palestina atau Al-Quds dari penjajahan Zionis Israel belum berhasil oleh kelompok-kelompok perjuangan yang sudah ada, maka menjadi wajib bagi kita seluruh elemen umat Islam, termasuk di Indonesia, untuk ikut berperan apapun yang kita mampu untuk mewujudkan pembebasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Demikian Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Semoga waktu yang sebentar ini bisa memupuk takwa, memupuk iman kita ini, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mutakin, yang takwa melewati bulan Ramadan ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengabulkan permohonan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wasu'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batana 'an baladina wa ma batana 'an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qul amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.